Tapi kalau soal menyenggol band, Kalau masalah senggol-menyenggol lewat caption sebenarnya itu hak juga. Itu hak juga, Maksudnya itu hak mereka. Dan kalau misalkan merasa iri hati yang disenggolnya itu juga hak dia gitu. Ya ini kasusnya kayak gitu kan. Ngeband itu saling senggol menyenggol bang, ya kan? Oh iya, itu udah biasa Jadi sebenarnya. pesan untuk band-band yang suka kayak gitu gimana bang? Menurut pandangan bang Otoy sendiri? Ya, Untuk senggol menyenggol lah, kayaknya itu budaya dari dulu toh. Untuk di Tangerang sendiri? Tangerang sendiri, Apa untuk banyak. di Indonesia? Untuk yang gue rasain kota Tangerang. Oh, untuk di Tangerang. Ya, Ya. Tangerang. Cukup udah lama banget yang gue rasain itu untuk menyenggol, saling menyenggol di band itu baik banget. Halo, ketemu dengan gue Ditong di Tanya Skena Tangerang Sosial itu. Tapi kita mau nanya teman-teman kita di sana tentang seputar skena. Go! Kali ini gue ada bersama band dari mana nih? No Explain. Kebetulan Dark Band bagian dari gue juga, ya kan? Namanya siapa? Halo, nama gue Zaki, gue gitar vokal. Gua Alung on the bass. Dan gue Pideng sebagai drummer. Gue sendiri ada di gitar ya. Jadi menurut kalian bertiga gitu ya, gimana sih perkembangan skena di seluruh Indonesia ini? Dimulai dari drummernya dulu nih. Untuk skena musik untuk sekarang sih gue lihat makin berkembang sih. Makin ada acara-acara kayak begini, acara-acara di kota-kota masing-masing makin banyak. Lebih bagus lah pokoknya buat untuk menyalurkan aspirasi band-band yang lain. Sekarang lebih banyak tuh gigs-gigs kecil. Kecil. Iya, Sudah mulai bermunculan ya, gitu. Gigs kecil di Tangerang tuh. Bagus sih, ada kemajuan. Ya, buat gue juga sebenarnya kesini-sini mulai naik lagi skena musik gitu. Cuma kayak harus lebih ditingkatin lagi ya, biar lebih ramai lagi gitu skena musik kita itu. Kalau untuk di Tangerang sendiri perkembangannya gimana? Untuk di kota kita sendiri ya, perkembangannya gimana? Kota Tangerang ya untuk skena musik ini kayaknya masih kurang sih. Kurang. Masih kurang gigs. Untuk teman-teman yang lain yang punya band kan jadi ada yang susah juga buat masuk ke ranah-ranah masing-masing band juga kan. Intinya sih harus dibanyakin lagi gigs. Mungkin nambahin dari Pideng ya, masih suka ada gigs yang mengkotakan sih. Mengkotak-kotakan. Harusnya ya. Untuk di Tangerang sendiri nih ya. Ya, harusnya disatukan semua tuh kan lebih enak ya. Ini kayaknya bagian dari keluh kesah juga nih ya. Iya dong, sekalian aja. Iya. Sekali ungkapin di sini ya. Iya. Siapa tahu teman-teman yang lain nonton dan satu suara juga ya kan. Ya, harus nonton sih ya. Buat yang teman-teman yang nonton kalau emang satu suara komen ya di bawah ya. Nah, itu. Kalau untuk gue, Perkembangan skena di Tangerang ya. kalau di Tangerang sendiri sih ya, sebagai contoh aja kita kadang sering mainnya malah di luar gitu, bukan di kota sendiri kan. Betul. Kebanyakan kan, mainnya malah di kota orang lain gitu. Di Tangerang emang harus lebih ditingkatin lagi sekarang ya. Harus dibiarin lagi skenanya. Iya, Oke. anak-anak yang ngumpulnya gitu. Kalau di band ada senggol-menyenggol band itu menurut kalian gimana tuh? Untuk senggol menyenggol lah, kayaknya itu budaya dari dulu toh. Untuk di Tangerang sendiri? Tangerang sendiri, Apa untuk banyak. di Indonesia? Untuk yang gue rasain kota Tangerang. Oh, untuk di Tangerang Ya, ya? Tangerang. Cukup udah lama banget yang gue rasain itu untuk menyenggol, saling menyenggol di band itu baik banget. Banyak banget ya? Entah itu kalau menyenggol karena karya sih nggak apa-apa ya. Oke. Kalau untuk menyenggol karena menjatuhkan, wah jangan deh. Mau dibilang biasa harusnya jangan ya kan. Harusnya ya jangan ya gitu aja dah. Padahal band ini sama-sama saling merintis gitu ya kan, belum menghasilkan apa-apa tapi mereka udah saling senggol-menyenggol. Misalnya gimana coba? Ya nenggol-nenggol kayak gitu ya sama aja sirik sih. Sirik tanda tak mampu gitu. Mungkin mereka ngelihat lagu orang ini lebih keren gitu. Jadi mereka nggak bisa, jadi mereka nyenggol gitu. Harusnya kalau emang ngedenger lagu orang band ini lebih keren, dia harus bikin lagu yang lebih keren dong gitu kan. Buktinya lewat lagu, jangan ngejatohin harusnya. Kita harus menyenggol melalui karya. Karya gitu. Betul, oke. Kita kan band ini masih baru gitu. Mungkin kan ada yang band yang lebih baru lagi dari kita gitu ya kan. Nah, pesan-pesan kalian untuk band-band yang baru itu apa ya? Mulai dari Kalau buat gua pesan-pesan tuh dari awal itu cocokin dulu lah orang-orangnya gitu. Cocokin orang-orangnya, sefrekuensi dulu. Samain tujuannya, visi misinya, baru ngebentuk band nanti. Karena soalnya kedepannya itu pasti bakalan banyak naik turunnya. Wah, ya. Kalau visi misinya sama, udah klub itu pasti bakal jadi sih. Gitu. Pesannya apa untuk band-band yang Band-band baru sih ya, lebih tepatnya sih banyakin sabar juga. Sabar. Tetap semangat. Semangat. Konsisten. Dan Band itu harus diprioritasin. Yang lain belakangan deh. lain belakangan. Band dulu aja. Kalau main cewek gimana? Cewek diam-diam aja. Nah, tapi jangan dibawa ke band. Cewek jangan Di luar. band. Kenapa? Aduh,
udah banyak kan contohnya. Oh, contohnya udah banyak ya. Maksudnya bawa cewek apa bawa masalah kita sama cewek ke band gitu? Dua-duanya. Gimana tuh? Ya kalau selama itu nggak ngeganggu band, ya profesional aja lah maksudnya. Punya cewek nggak apa-apa, tapi kita profesional, kita punya band itu kita jadiin kerjaan kita gitu, ya kan? Jadi kita harus profesional di band. Kalau masalah cewek mah masalah keberapa lah gitu, ya kan? Kalau dari gua ya dari awal penting jangan ada cewek, karena emang cewek kadang bisa merusak segalanya gitu ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ngeband juga hindarkan lah ya yang namanya cewek gitu, ya kan? Tetap semangat juga untuk band-band yang baru, jangan saling senggol menyenggol. Kita harus tetap support satu sama lain. Kalau yang mau nyenggol, senggolnya lewat karya, jangan lewat caption, oke? Setuju. Woo! Oke, nanti kita bakalan nanya band yang ambil di sana itu Stand Here Alone. Oke, kita jalan ke Stand Here Alone ya. Let's go! Kali ini gua sama Otoy dari band 360 Skatepunk. Band asal dari Lampung, pasti tahu kan? Gimana kabarnya Bang Otoy? Sehat, Jutong. Menurut Bang Otoy sendiri, perkembangan skena di Indonesia tuh gimana Bang? Menurut gua ya skena perkembangan di Indonesia ya yang sekarang udah maju banget ya. Dulu kan nambah lagi sekarang udah apa-apa digital kan ya. Jadi Apa-apa digital, ya, buat betul. buat sekarang itu buat media itu udah gampang banget lah. Terus yang dulu belum ada zamannya viral itu belum ada. Lagi dulu belum TikTok Iya, juga, belum, gitu belum. ya. Jadi semua itu kalau apa-apa kalau buat promo itu jadi gampang. Jadi gampang ya. Jadi perkembangan skena di Indonesia sekarang udah oke banget lah, udah keren. Oh, ya. Udah banyak muncul gig-gigs baru juga Yes, ya. bener banget. Band-band baru juga banyak yang muncul. Tapi untuk di Tangerang sendiri menurut Bang Otoy gimana perkembangannya di Tangerang? Di kota Tangerang ya? Teman di sini juga banyak. Terus Ya. perkembangannya ya band-band Tangerang di sini sangat keren-keren juga ya, banyak juga yang keren-keren ya. Kalau buat kehidupan skena di sininya gue kurang paham ya. Tapi gini Bang ya, kan kita sesama anak band gitu kan, gue juga punya band gitu Bang. Pasti Bang Otoy gitu apalagi ngeband udah bertahun-tahun gitu. Pasti Iya. pernah dong ngeband itu saling senggol menyenggol Bang, ya kan? Oh iya, itu udah biasa Jadi sebenarnya. pesan untuk band-band yang suka kayak gitu gimana Bang? Menurut pandangan Bang Otoy sendiri? Ya nggak, yang pasti ya nggak boleh lah kayak Nggak gitu. boleh ya, nggak boleh. Sebenarnya kita ngeband juga kayak gitu kan, harusnya band buat senang-senang. Ya udah buat Enjoy, Evan aja ya, ya. buat Evan. Kalau buat kayak gitu udahlah, nggak perlu juga ya menurut gua ya. Itu hal yang tidak baik buat dicontoh. Nah, pesan-pesan untuk band-band yang masih baru tuh apa Bang Otoy biar tetap konsisten sampai puncak nanti gitu? Ya yang pastinya semangat terus ngebandnya, semangat terus, jangan pernah berhenti berkarya. Nah, Walaupun band masih baru, lagu masih belum banyak yang dengar, tetap semangat. tetap sangat jangan nyerah Bang ya. Ya, terus sering-sering main juga ke gigs, terus nongkrong, ya, terus main kolektif ke acara-acara gigs. Untuk banyakin relasi itu Bang ya. Yes, Ya. benar banget. Biar orang juga makin tahu kan, makin band tahu kita kan. Ah iya betul. Jadi ya intinya buat band-band yang teman-teman yang baru mulai ngeband dan baru ngerintis, intinya semangat terus, never give up. Semangat terus untuk teman-teman yang masih baru ya. Jangan nyerah. Oke, Yes. terima kasih Bang Otoy. Sama-sama Jutong. Sehat selalu Bang Otoy. Sehat-sehat. Kali ini gue bersama Stand Here Alone. Oke, itu prank. Ini kita mau ada interview gitu. Ada. Ini lu yang jawab deh. Karena lu udah tahu semua jawab. Itu nanti dipotong aja. Kita mulai dari Ambeng dulu. Bagaimana perkembangan musik di Indonesia ini? Kayaknya untuk khususnya skena undergroundnya kayaknya makin pesat. Makin besar. Terus kita nyari band yang susah tuh kayaknya susah ya. Dulu Iya. kan nyari band susah tuh gampang gitu. Sekarang tuh nyari band yang nggak kita kenal tuh hampir semua udah ke up media gitu. Jadi agak susah. Jadi untuk explore ke diri kita masing-masing, maksudnya untuk wah gue pengen musik dari yang lain nih agak susah. Soalnya udah ke up media semua. Makin pesat sih. Berarti makin pesat itu tandanya apa perkembangan skena underground kita makin baik. Kalau dari Bang Ocan? Skena underground atau skena indie
yang sepenglihatan kita seru karena makin banyak warnanya dan musiknya makin enak didengar gitu. Maksudnya kalau zaman dulu kan rekamannya kurang prepare gitu. Kalau sekarang tuh rekamannya juga udah canggih, jadi ngedengarnya juga udah enak. Ya itu aja sih. Dari Acio gimana? Melesat bener. Terus dari produksian juga udah keren-keren semua ya. Kalau skena beda sama zaman dulu, bener-bener dia sebutnya kayak apa ya, DIY gitu ya. Kalau sekarang udah bener-bener prepare. Terus yang paling penting sih sekarang apa ya, dari wadahnya sih, kayak misalkan ada event-event yang menaungi mereka gitu. Padahal udah banyak nih bermunculan nih band-band yang indie dari skena gitu, tapi wadahnya kurang banget. Terutama sih di tempat saya di Bandung tuh udah jarang banget gitu. Nggak waktu zaman 2010, 2014 itu masih banyak banget gigis event gitu. Tapi kalau sekarang udah mainan festival dan belum tentu orang-orang yang band-band yang baru muncul tuh dia bisa main di situ gitu. Kayak gitu sih, itu apa ya, kayak kritikan. Sama kalau kesah itu. Terus banyak isu-isu yang band itu saling senggol menyenggol gitu. Gimana tanggapannya gitu? Senggol menyenggol kayaknya emang dari dulu ya. Dari dulu. Kayak Inul kan sering nyenggol, Uut. Kalau senggol menyenggol emang kewajiban mereka gitu. Ya, betul. Jadi saya ngobrolin penyanyi dangdut ya, bukan ya. band ya. Tapi kalau soal menyenggol band tahu gimana? Gimana? Senggol menyenggol dalam hal kreativitas kali. Oh iya. Semua maksudnya berlomba-lomba untuk ciptain karya yang bagus gitu. Itu senggol menyenggol yang positif. Ya. Tapi kalau senggol menyenggol yang beneran gitu kayaknya enggak deh, soalnya kan beda masa, beda aliran musik juga, genre musik, jadi kayaknya masih aman-aman aja. Ini kompetitif yang seru. Kalau dari Eco, kalau senggol menyenggolnya lewat caption gitu. Kamu kayaknya tahu banget ya. Kok nggak tahu atau apa ya? Aku nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan udah dibersihin tadi, masa di Iya, malah dipanas-panasin ya. Kalau masalah senggol menyenggol lewat caption sebenarnya itu hak juga. Itu hak juga. Maksudnya itu hak mereka. Dan kalau misalkan merasa iri hati yang disenggolnya itu juga hak dia gitu. Ya ini kasusnya kayak gitu kan. Begitupun dengan band-band gitu. Begitupun dengan band-band, kalau misalkan emang ada klaim seperti itu, ya kita nggak usah ikut campur lah. Kita kalau misalkan emang kita ikut campur juga nggak baik juga. Lebih baik kita fokus aja dengan karya kita, bikin sebaik mungkin, perbanyak lagu, perbanyak juga masa yang denger buat lagu-lagu kita gitu. Pokoknya udah fokus berkarya aja, nggak usah ikut-ikutan. Gitu sih menurut aku sih. Ya kalau mau ikut-ikutan juga ya jangan sih. Oke. Jadi kemarin saya dapat info itu Stanley Rolon terakhir rilis album tuh 10 tahun yang lalu. Terjadi 2014. Iya, betul. Sekarang sudah 2024. Rencana boleh dijawab dulu rilisannya kapan? Kan kita manusia hanya bisa berencana ya. Ya. Sebenarnya banyak kendala ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Mudah-mudahan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan. Oke. Iya, Jadi kalau Bang Ochan pesan dan kesannya untuk band-band yang baru gitu supaya ada di titik seperti Stanley Rolon yang sekarang apa gitu? Ramuannya para personil harus tahan banting. Dalam artian konsisten, nggak boleh gampang menyerah. Setahun 2 tahun ngeband tiba-tiba nyerah, jangan gitu. Maksudnya kalau nggak ada progres, misalkan setahun 2 tahun ngeband tidak ada progres, harus lebih kreatif lagi. Mau bikin apa. Misalkan kayak sekarang kan ada TikTok, ada Instagram, bisa konten yang lucu-lucuan juga bisa FYP. iya, gitu, bisa viral. men-trigger kita untuk lebih berkarya lagi gitu-gitu sih. Harus kreatif gitu. Dari Acio gimana pesan kesannya untuk band yang baru nih? Buat band yang baru ya. Ya. Percaya diri sih. Sekarang itu mereka sebenarnya udah bisa ya untuk di-up di media. Tapi ketika dia implementasi, misalkan aku tadi nyentuhin kamu ya. Kamu kan udah up banget di media gitu. Tapi ketika lu dikasih kesempatan buat perform, lu nggak loyalitas, lu nggak totalitas gitu. Harusnya kan lu manfaatin momen di situ. Kalau misalkan tadi gua komen, lu kenapa sih main gitar cuma diem aja? Harusnya kan berekspresi gitu. Nggak apa-apa, biar lihat juga orang itu buat ngetes mental buat para band-band yang baru muncul gitu. Harusnya seperti itu sih gitu. Ya selebihnya mah banyak sih harus kalau dijelasin. Cuman poin utamanya gitu, ketika lu udah merasa pede dengan karya lu juga implementasi ketika lu main di lapangan juga harus pede juga gitu. Nggak usah malu-malu. Siap. Oke, terima kasih. Udah itu aja. Ya, itu aja. Nggak usah nambah lah ya. Durasi udah ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya dengan Jutong Ditanya Skena. Bye-bye.